Hi. So, what do you think of my place? Very comfortable number. Comfortable? Halo everybody in the house in the sky. Perkenalkan, nama saya Jul. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Downsizing. Sesuai dengan judul dan thumbnailnya, seharusnya kalian sudah tahu film ini menceritakan tentang apa, ya kan? Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kencangkan volume, ajak teman kalian, dan kita mulai saja alur filmnya. Di awal film terlihat seorang ilmuwan bernama Dr. Jorgen yang nampaknya sedang bahagia karena penemuannya berhasil menemukan terobosan terbaru dalam dunia sains. Entah apa itu, yang pasti penemuannya akan segera mengubah dunia. 5 tahun kemudian, diadakan sebuah seminar yang dihadiri para cendekiawan dan orang-orang penting, di mana ketika sang moderator membuka kotak di atas panggung, terlihat adanya Dr. Jorgen yang kini hanya seukuran jari tangan manusia. Rupanya penemuan beliau 5 tahun lalu itu adalah sebuah teknologi yang bisa memperkecil ukuran sel. Dr. Jorgen sendiri terinspirasi oleh saingannya, yaitu Dr. Hank Pym yang berhasil membuat superhero terkecil yang tak lain adalah Ant-Man. Hanya saja Dr. Jorgen ini memiliki alasan yang lebih realistis dibanding cerita film Ant-Man. Dr. Jorgen yakin jika manusia mengecil, maka berbagai permasalahan dunia akan bisa teratasi. Contohnya adalah over 4 years. Satu kantong plastik yang dibawa oleh sang moderator, di mana isinya merupakan kotoran dan sampah yang dihasilkan oleh 36 orang mini dalam waktu 4 tahun terakhir. Nah, sungguh berbeda bukan dengan jumlah sampah yang kita lihat sekarang? 10 tahun kemudian, kita akan berkenalan dengan pria berpenghasilan UMR tapi tidak UMR Jogja yang bernama Paul. Saat itu penemuan Dr. Jorgen sudah sangat dikenal, termasuk oleh Paul. Alhasil, Paul dan istrinya yang sudah lelah hidup di ambang batas garis kemiskinan pun memutuskan untuk mengikuti program pengecilan tubuh itu setelah melihat bahwa salah satu temannya sudah melakukannya terlebih dahulu. Dari temannya, Paul mendengar bahwa dengan hidup seukuran titik, mereka bisa merasakan kehidupan mewah yang tidak bisa mereka alami dalam ukuran normal. Dan itu sangat cocok untuk orang-orang dengan kekayaan yang tidak seberapa, kayak kita. Aduh. Paul semakin yakin saat ia dan istrinya mendatangi sebuah tempat untuk menyaksikan demo program pengecilan, karena sang pembawa acara yang berukuran kecil itu pun menunjukkan berbagai kelebihan yang tidak bisa manusia normal rasakan, seperti memiliki rumah ala Indosiar dengan fasilitas mewah yang tiada tara, bahkan dengan uang $85 atau sekitar 1 juta sekian gitu. Itu cukup untuk hidup selama 2 bulan dengan berbagai privilege layaknya orang kaya di dunia normal. Alhasil, Paul dan istrinya pun konsultasi kepada sales program pengecilan yang langsung mengatakan bahwa tabungan senilai $150.000 milik Paul dan istrinya ditaksir akan menjadi uang senilai $125 juta atau sekitar 1,75 triliun rupiah loh di dunia kecil tersebut. Alhasil, Paul dan istrinya tidak perlu bekerja lagi dan cukup menikmati hidup mereka selama 7 turunan 8 tanjakan di dunia orang kecil tersebut. Singkat cerita, setelah menjual rumah dengan seluruh harta bendanya, Paul dan istrinya pun berangkat ke pulau rekreasi alias leisure line. Mereka pun menaiki sebuah bus khusus yang dilengkapi dengan tempat khusus untuk orang-orang berukuran kecil. Sesampainya di lokasi, mereka pun dijelaskan bahwa prosedur pengecilan ukuran ini memiliki 2 risiko, yakni cacat permanen dan kematian. Namun, Paul dan istrinya pun tidak terlihat keberatan dan langsung bersiap menjalani rangkaian prosedur tersebut dalam ruangan terpisah. Pada proses ini, mereka tidak boleh berambut, berkulit mati, gigi palsu, berbulu ketiak, dan bulu lainnya, apalagi bulu jem. Setelah dicukur sana sini, mereka pun ditempatkan di ruang khusus untuk memulai prosedur pengecilan tersebut. Setelah proses pengecilan berhasil, mereka pun diserahkan kepada perawat yang juga berukuran mini, di mana saat Paul bangun, dia pun langsung dikejutkan dengan fakta bahwa istrinya memutuskan untuk kabur dan membatalkan prosedurnya karena tidak sanggup untuk meninggalkan teman dan keluarganya. You're upset?
I'm the one who spied fucking you just told! Anjir, tega bener nih si istri ninggalin Paul sendirian. Coba kalau kamu yang digituin, mau nggak? Namun karena tak ada prosedur pengembalian ke ukuran normal, Paul pun terpaksa harus hidup sendiri di Leicester dengan fasilitas mewah, namun tanpa seorang terkasih yang menemani. Sedih bro. Eugene, Oregon, provided new evidence to support that. Alhasil 1 tahun kemudian Paul memutuskan bercerai dengan sang istri, namun karena aset mereka dibagi 2 karena aturan gono gini, sehingga saat kekayaannya mulai menyusut, Paul pun terpaksa harus bekerja demi memenuhi kebutuhannya. Lah, ngapain jadi kecil atuh kalau kerja maning. Sat! Suatu hari Paul pun menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh tetangganya yang bernama Dusan. Di sana dia berpesta dengan para wanita sampai benar-benar mabuk dan tertidur di rumah si Dusan. Saat mulai sadar dari tipsinya, Paul memergoki Lan, pembantu Dusan yang sedang mencuri beberapa obat milik Dusan. Ia pun beralasan tidak memiliki uang untuk mengobati temannya yang sakit. Menyadari ada sesuatu yang salah dengan kaki Lan, Paul pun mencoba untuk mengkretek abal-abal yang kemudian membuatnya sadar. Ternyata Lan memakai kaki palsu karena kakinya buntung. Menganggap Paul adalah seorang dokter, Lan pun mengajaknya ke tempat tinggalnya. Di sini, kita semua akan terkejut ketika mengetahui bahwa di dunia kecil ini ternyata juga ada tempat layaknya dunia normal seperti kita sekarang. Sampai di kontrakan teman Lan, Paul pun dipaksa memberikan resep yang dia sendiri tidak yakin seberapa dosisnya. Sehingga saat Paul datang kembali pada esok harinya, sang teman pun dinyatakan meninggoy akibat overdosis yang dialaminya. Meski begitu, Lan tetap menganggapnya Paul seorang dokter dan memintanya membetulkan kaki palsunya. Sayangnya, kali ini Paul justru merusaknya. Sialnya lagi, karena nggak punya uang buat ganti rugi, Paul pun terpaksa ikut Lan ngebabu dari rumah ke rumah sampai Lan memiliki cukup uang untuk membeli kaki palsu yang baru. Sepulang bekerja, Paul pun diajak untuk giveaway makanan kepada orang-orang tak mampu di kawasan kumuh itu. Di situ Paul sadar bahwa meskipun Lan bukan orang kaya, ia tetap memedulikan sesama. Sungguh keren. 2 bulan kemudian, Dusan pun terkejut ketika mengetahui bahwa Paul sekarang bekerja sebagai petugas kebersihan. Paul pun meminta bantuan pada Dusan untuk membantunya agar bisa terlepas dari pekerjaan ini. Setelah sedikit berdiskusi, Dusan dan Paul memberitahu Lan bahwa mereka akan pergi ke Norwegia. Tapi ternyata Lan malah pengen ikut juga. Aduh, pakai maksa lagi mintanya. Alhasil mereka pun pergi ke Norwegia dengan sebuah kapal pesiar yang membawa beberapa botol vodka berukuran normal. Mereka pun terlihat melewati sungai yang sangat indah, yang sebenarnya itu hanyalah sebuah peceren. Apa ya bahasa Indonesianya peceren? Got atau apalah. Ya, pokoknya itu. Di perjalanan mereka tidak sengaja bertemu Dr. Jorgen dan istrinya. Setelah bergabung menjadi satu kapal, Dr. Jorgen pun bercerita bahwasanya tak lama lagi umat manusia mini akan binasa oleh pemanasan global. Namun untungnya, saat ini ia dan timnya sudah membuat sebuah terowongan bawah tanah yang bisa menampung sebagian besar umat manusia berukuran mini. Sampai di Norwegia, mereka pun langsung disambut oleh indahnya alam dan pemukiman asri yang dibangun oleh Dr. Jorgen dan timnya. Lokasi itu sudah didesain tidak ada nyamuk dan hewan-hewan kecil berbahaya yang bisa mengancam kehidupan para manusia mini. Setelah itu, Dr. Jorgen menunjukkan mereka terowongan menuju bawah tanah yang sudah dilapisi 625 nikel yang bisa menahan pemanasan global. Di situ, mereka juga telah mengembangkan berbagai sumber sandang dan pangan untuk kelangsungan kehidupan manusia mini selama beribu-ribu tahun sampai kondisi planet bumi stabil. Teori kepunahan ini tentu didasarkan penelitian Dr. Jorgen dan ilmuwan hebat di dunia. Di dunia loh ya. Ia yakin bahwa dengan berangkas di kedalaman 16 km ini, ia bisa menyelamatkan manusia dari berbagai bencana alam yang terjadi di masa depan. Paul pun dengan mata berbinar menyetujuinya, namun tidak dengan Lan dan Dusan. Mereka berdua menganggap bahwa Dr. Jorgen dan umatnya tidak lebih dari sebuah sekte yang terlalu takut menghadapi kenyataan hidup di dunia. Meski sudah memaksa Lan mengikutinya karena Paul ini kayaknya udah mulai suka, perempuan itu tetap menolaknya. Ia memilih untuk terus berbuat kebaikan pada masyarakat, terutama dengan kitabisa, daripada harus masuk ke dalam program yang belum jelas tujuannya. Alhasil Paul pun memasuki terowongan itu sendiri. Namun di tengah jalan, ia akhirnya berubah pikiran ketika mengingat bahwa masih ada jemuran yang belum diangkat dan cicilan Astrea yang belum lunas. Alah, Paul. Paul pun memilih untuk putar balik dan kembali pada Lan. Mereka pun memutuskan hidup bersama dan berbuat baik kepada orang-orang. Pada akhirnya Paul pun menjalani kehidupan sebagai orang sederhana dan merasakan perasaan bahagia ketika dirinya berbagi dan memberi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk Lan yang sebentar lagi akan dinikahinya. Nah, dah
Gitu aja endingnya. Sungguh ending yang sangat mengkerdilkan. Ya padahal konsep filmnya itu udah bagus, tapi kurang greget aja gitu. Kayak harusnya itu ada pertempuran antara manusia normal dan manusia mini. Tapi yang jelas pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah jangan suka membunuh semut-semut kecil, karena bisa saja keluarganya di rumah sedang menunggu mereka. Coba bayangin saat ayah semut tewas begitu aja saat pulang usai mencuri gula. Tiba-tiba jadi yatim kan. Oke, sekian review bareng Jul kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, kayak youtuber-youtuber lain gitulah ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian video ini, biar teman kalian tuh nggak gabut gitu di rumah. Biar jadi beban orang tua pun tetap ada kegiatan gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.